Iya nih, kita sambil santai ya nih sama kita lagi sama Teh Ipong, guys. Ngopi santai. Teman sekolah, teman kecilnya almarhum Teh Nike ya. Teman seperjuangan sih, bukan teman sekolah ya. Teman kecil. Temen nyanyi. Kalau aja. Teh Mia tuh pas SMA doang ya. Itu sama nggak Teh Nike. apa. Oh nggak apa ya? Mungkin ya, nggak apa. BPI sama-sama BPI. Oh iya, Oh, BPI iya, sama-sama SMA. BPI. Iya sih, sama Mia mah sama-sama BPI. Cuma nggak di Kang Denny Sabri ya, ketemunya di Bu Teti kayaknya. Kalau Teh Ipong gimana ceritanya dari Awal ketemu almarhumah, kita sama-sama masih SD. Dari SD. Saya di ini ya, di Kang Denny ya, Kang Denny Sabri. Saya kelas 4, almarhumah kelas 6. SD di Cirebon? SD mah di Cirebon. Cirebon? Jadi kalau mau nyanyi ke Bandung dulu. Loh, Teh Nike SD di Cirebon? Enggak, kalau teknik mah di Bandung. Kalau saya di Cirebon malah. Jadi ya ke Bandung. Kalau nyanyi di Solo di mana bareng almarhumah ya ke Bandung dulu ngumpul gitu. Oh maksudnya bukan satu sekolah? Enggak. Cuma maksudnya kenal dari SD. Nyanyi, iya. Temen nyanyi. Satu manajemen sih di Denny. Di Denny Sabri Internasional. Nasional. Lu masuk Dennis Angel juga dong? Enggak, kalau saya enggak. Yang Dennis Angel tuh cuma Irna ya. Karena keburu mandiri beliau. Ya. Keburu mandiri Ya, maksudnya itu. jalan sendiri. Mandiri. Mandiri. Gitu. Terus teh Apa? awal-awal sama teknik itu gimana sih ceritanya? Ketemunya pas Jumpa nyanyi, pertamanya gitu loh. pas nyanyi semua, enggak semua ya, lady rockernya Kang Denny Sabri itu kan banyak ya. Itu di Tasik kalau nggak salah, jadi ada acara yang emang kayak apa ya, acara apa ya lupa, udang garam atau apa gitu, nyebutin rokok. Terus ya itu kita bawain lagu-lagu Rolling Stone ya. Almarhumah bawain Honky Tonk Woman gitu kan, Teh Irna apa ya lupa. Saya kebagian Jumping Jack Flash sama Time Is On My Side. Saya 2 lagu. Yaitu karena band pengiringnya emang ada kakak saya 2, kakak sepupu. Alam sama Aji yang kemarin sempat di Barlan. Kalau teknika pernah diiringi sama Alam enggak? Kan band pengiring. Band pengiringnya. Oh, Pak. Alam komo di Parakan lama Alam mah. Iya, kalau teh melawat kebarakannya telah di awal. Teh pernah nggak itu kejadian, berarti kejadian waktu, bukan kejadian lah ya, perjalanan itu berarti waktu Nike belum ada albumnya. Belum. Terakhir yang di Makassar juga belum ada album. Kalau pengalaman unik atau seru sama almarhum itu biasanya apa sih, Pak? Tukang bodor. Oh, waduh. Tukang bodor terus ceria ya nggak? Kalau Taifun kan diem ya. Ceria, jadi misalkan ada lagu ngehits kayak waktu di kapal laut ya, misalkan lagi ada lagu disco lagi ngehits gitu. Emang dia lagi beger lah istilahnya, lagi masa remaja lah gitu. Kayak lagu ada disco yang baby yang gitu tuh nyanyi terus sambil udah ngobrol terus balik lagi ke lagu itu nyanyi gitu. Jadi emang ceria, bawaannya ceria, nggak pernah. Kalau Taifun kan diem. Tapi selalu ke Taifun juga meluk gitu, kayak manja gitu aja sih. Karena mungkin karakter anak. Ke mamah juga, ke mamahnya Taifun juga manja, ke mamah juga sama. Saya anak bungsu nggak gitu. Laki-laki beda. Terus kalau misalkan ini kayak misalkan apa dulu waktu saya teknik di awal-awal karir itu apa misalkan pas pemilihan lagu itu sendiri apa dari itunya diarahkan, atau maksudnya gini, Nika itu sebetulnya senangnya genre apa sih sebetulnya? Nah, Secara kayaknya kalau Taifun kan diarahinnya sama Kang Denny almarhumnya. Misalkan Fom ini misalkan lagu di Purple dikirim kasetnya gitu kan, apalagi nanti main di Surabaya dibawain gitu kan. Kayaknya kalau almarhumah mah enggak, maunya dia. Soalnya lagunya cuma ya nggak, maksudnya nggak yang terlalu ngerok keras. Kalau Taifun kan kayak Purple, Zeppelin gitu ya. Kalau almarhumah ya itu sebatas Honky Tonk Woman, I Don't Know About It, sama Final Countdown gitu ya. Keras-kerasnya apa ya, paling enggak deh, dia emang nggak, bukan yang rock keras banget gitu, enggak.
Kalau dari Teh Ipom sendiri, kepribadiannya Teh Nika sendiri itu gimana? Luar biasa Lembut baik. sama, enggak maksudnya? Lembut? Kan Enggak. lebih- Kalau lembut enggak. Nah, kalau lembut mah enggak. Karena bocor teh. Kalau itu kayak kalau nyanyi tuh kadang dia sambil seserian gitu. Jadi kayak apa ya? Happy aja orangnya. Oh. Nyanyi tuh emang ramah ya gitu. Ke orang yang baru kenal juga dia mah ramah gitu. Terusnya kalau misalkan itu apa namanya tuh di sela-sela ruang misalkan perjalanan gitu kan mungkin ada cerita-cerita apa gitu Unik, atau ngobrol lucu, apa gitu. ada yang menarik. Apalagi di usia-usia belia gitu lah, apa sih obrolan yang diobrolkan gitu tetap. KBG zaman dulu. Pas dulu mungkin belum Nggak sih? pesawat lah ya, pesawat ada cuman kan Dulu mah dia paling waktu itu curhatnya Rian Hidayat ya. Dulu ini mau buka sedikit dulu ya si Gasela pernah ngincer drummer band rock, adalah yang Iya. ngetop gitu ya. Kalau almarhumah suka ngebahasnya ya Rian Hidayat. Oh iya. Iya. Kenapa pernah itu nggak nanya kenapa suka banget sama Rian Hidayat? Nya kasep weh. Jawabnya kasep. Simpel aja. Ya tapi enggak yang kumaha enggak sih, dia bukan yang gimana ya enggak sih. Kalau yang ke cowok gitu enggak begitu, enggak terlalu yang Jadi kamu. gitu, enggak biasa aja. Tapi bener nih, waktu saya ketemu Kang Deden main sana kan kadang saya juga ke Ciamis ke makam tuh Oh iya, ke Kang Deden. Deden. Saya malah belum pernah ke makamnya waktu itu mau ikut NAFC nggak jadi. Waktu tahun kapan? Bareng-bareng insya Allah Iya. kita atur. Ini Kang Deden bilang itu saya sempat ngobrol juga tentang Rian Hidayat gitu. Nah itu mah kata Kang Deden ya ini ya itu mau buat cerita aja. Iya, itu Kalau mah pacaran enggak. Iya, emang enggak. Malah- Cuma dia suka karena emang umur jauh juga kan. Malah katanya Kang Deden nih ceritanya masih ada saudara kalau nggak salah sama mami katanya. Kalau kata Kang Deden sih Ya mungkin ya, karena ya mirip masih ada sepupu jauh gitu. Cuma dia pernah hebohnya kasep waktu apa ya? Gara-gara apa ya? Debu-debu apa ya? Enggak, film itu, film si Lucky. Yang pertama. Apa sih yang Ricky nakalnya anak bocah. Oh iya benar itu iya film Di itu. situ ada ciuman, ada polos-polosnya gitu. Apa Iya. Ya Bang Mama cuma muji kaset gitu aja, nggak yang wah gitu enggak. Ketemu pertama di Lupus 4 pas beliau masih SMP. Waktu itu juga tapi Kang Alan sempat cerita juga ke saya dan dia udah punya ini ya pacar ya Nita Tilana ya. Siapa? Sempat deket sama Nita Tilana. Rian Hidayat teh. Oh. Kang Arman. Nita Tilana Iya, adenya Kang Arman. Kakaknya apa adenya ya? Kakaknya. Almarhumah. Almarhumah. Itu malah ngambek terus ngomong pas ada Kang Alan pas nganterin gitu si Ini masih Teh panjang. Nita Tilananya. Oh. Tuh Aleng cerita, Sempet si jelas. ini ke adik gue Anak ini ya gue kecil belain adik gue lah. Dia mah cuma ya dia kalau lihat yang kasep, tapi dia sukanya itu nggak jauh tinggi yang gitu. Kalau curhat ya tapi dia mah yang putih gitu bersih gitu. Ya, Kang Mungkin Aris juga doang, ini tinggi. kalau udah ada duluan mah. Kalau Mungkin. Kalau Baru mau bilang Kang Aris, kalau dia tinggi. sukanya yang putih gitu, putih tinggi gitu. Kalau Om Ahon gimana? Om Ahon kan Om Ahon baik, cakep. tapi tinggi gak? Tinggi. Tinggi ya. Gondrong dikit. Tapi emang Kang Heri juga bilang Ini dimakan. iya. Tapi Kang Heri juga bilang sih hote bager cuma kadang Kang Yongki Bager. Yongkinya aja rada-rada asisnya Pak. Ahon bager terus royal terus emang cakep Iya. ya. Sok ada cerita juga dari Kang Heri dulu buat minta beras tapi mau nggak mungkin sih buat teknika gitu. Om Ahon minta beras nih kan nggak punya beras di rumah. Masa iya? Jadi mami sama papi benghar. Tapi itu teh ternyata Ngetes. buat Ngasih lagi ke ngasih orang. Yati. Biasanya begitu. Iya kan kok Ahon Dia, juga kalau almarhumah nggak bodoh emang lah pasti wah ini anak masa nggak mungkin nggak punya beras ya pasti. Udah mau ngobrolin benghar. Iya, karena Kang Jahri juga cerita kan orang pas di The Rounders kan ditegur sama apa Kang Denny Sabri. Kenapa? Ngapain 17 Agustusan ngiringin anak
anak bocah. Ini kan bukan band anak bocah gitu. Ini Padahal dia bongsor ya, Taifum dulu lebih kecil. Taifum mah kecil, dia mah bongsor. Beda setahun tapi jauh gitu tingginya. Dijelasin anak-anak band resep ke eta gitu. Kenapa? Papinya ngasih ini wae. Papinya nggak modalan. Kan lumayan 10.000 jeung rokok jeung makan. Bager. Jadi anak-anak resep minta latihan Kang Den. Oh, kayak gitu. Ya udah sok. Tapi emang kalau ke Parakan baru juga datang dari Cirebonnya. Sok berhenti kan dulu mah bis kan. Berhentinya di bypass kan? Pasti kan lewat sawah heula Riz. Datang tuh langsung disuruh makan, asli. Jadi udah emang selalu ada makanan di meja makan buat siapapun gitu loh. Iya sih emang. Emang keluarganya ke siapapun welcome. Baik. Terus kalau ada manggung akhirnya kan sok ajak atuh anak saya. Nah, nggak tahu kalau manggung suka bayar-bayar. Dikasih sama kopi gitu. Nggak tahu, mungkin baru-baru awal banget ya. Tapi pas udah di Kang Denny Sabri mah kayaknya enggak. Ya enggak, maksudnya waktu itu kan ya baru-baru mungkin ya. Band pengiring kan. Iya. Kadang-kadang ya lagi kosong-kosong. Dulu band pengiring kita yang sering Taifum sama almarhumah itu Amarta. Nah, Kang Heri ya yang bikin. Amarta, nggak tahu. Setelah Rounders. Iya, terus itu Amarta. Kan diituin di Aceh, Kang Jahri juga cerita. Mandek di Aceh dikontrak, jadi artis-artis pulang. Waduh, band pengiring nggak ada, bikin lagi. Taifum nggak ikut waktu itu. Bikin lagi, Kang Heri yang bikin. Itu Amarta. Oh iya, pantesan waktu ke Makassar Kang Heri ikut. Kayaknya Kang Heri yang bikin kan. Eka yang sekarang di Amerika tuh, gitarisnya itu Bagus Eka. Drummernya Ajo, keyboardnya Alam, terus vokalisnya Faris Jazz Band, yang kemarin tribute God Bless ada, ya Faiz, terus bassnya Endang, Endang, Endang yang BTPN, Amarta, band bagus, buat pengiring artis tuh cocok. Kalau Teknika itu artis masih namanya bukan kiblat ya masih Genre-nya ke ngambilnya yang difavoritkan sebetulnya gitu. Sebetulnya almarhumah tuh kayak Taifum yang rintisnya dari lomba Hapmi sebenarnya pop singer kan. Iya. Nah jadi makanya dia nggak terlalu yang ngambil yang rock banget gitu, enggak. Jadi ya itu Taifum bilang paling ya lagu itu. Nah tapi kan dia ngerintisnya juga kan nggak yang lama, langsung punya album kan. Kalau udah punya album mah bawainnya lagu dia sendiri, nggak bawain lagu orang, gitu kan? Kayak Seberkas Sinar gitu kan. Terus Bintang Kehidupan paling setelah dia udah punya nama paling banyak 2 lagu gitu. Dulu juga di Kang Denny juga dia waktu zaman Kang Denny juga kan karena artisnya banyak. Ya kalau bagi-bagi Tapi Taifum seringnya kebagian 2 lagu. Tapi yang lain tuh yang lain-lainnya paling selagu gitu. Udah bisa tampil pun udah atau mereka mah gitu tah. Gitu. Perjuangan dulunya karena dulu mah emang skill diutamanya. Kalau sekarang mah ada modal bisa jalan. Bisa dibeli lah kasarnya kan. Sekarang mah kalau dulu mah kayak rekaman juga katanya kalau nggak nyampe yang diinginkan tuh terus dicoba. Kalau sekarang kan autotune itu kan digitalisasi. Tapi alhamdulillah Taifum mah nggak pernah punya ambisi hayang kumaha gitu. Oh gitu. Nyantai yang penting. Dan soalnya tadinya nyanyi cari uang kan. Jadi pikirnya cuma itu aja. Jadi istilahnya ngalir lah gitu. Jadi gitu. Pernah tuh bukan rekaman bareng artinya atau misalkan kayak banyak yang bilang almarhumah Kang Denny ya masalah bayaran selalu aneh-aneh. Alhamdulillah ke Taifum mah selalu bener, mungkin ngehargain dari luar kota kan. Kan Taifum butuh ongkos bis gitu kan. Honor juga aman-aman aja, cuma pernah jadi ada cerita sama Asben sama siapa ya pokoknya pernah di Solo udah Surabaya ternyata nggak jadi main, kita udah berangkat ke sana. Kang Denny nggak konfirmasi, jadi kita terdampar di rumahnya Mbak Ayu Laksmi. Lokal juga kan itu. Iya. Ayu Laksmi. Cantik banget dan baik banget Mbak Ayu Laksmi, Ayu Weda itu kakak beradik. Kita sampai nginep semalam di rumahnya mereka gitu di Surabaya. Ya itu ada lucu di situlah perjalanannya, emang lika-likunya, tapi ya asik-asik aja. Karena kita nginep karena emang anak band nggak ada bensin, mobilnya kan kita naik mobil sendirinya, mobilnya Asben gitu.
Ya saya pernah ngalamin terdampar di rumahnya Mbak Ayu Laksmi. Tapi sama siapa ya? Kayaknya nggak sama almarhumah deh. Kalau misalkan sama Mate. almarhumah pernah ngalamin kejadian gitu juga, misalkan ditinggal kabur motornya? Enggak. Alhamdulillah enggak. Terakhir juga sama almarhumah mah Taifom seringnya malah nggak melalui jalur Kang Denny Sabri. Taifom melaluinya dari orang Jarumnya sendiri. Makanya terakhir kita nyanyi bareng itu di Purwokerto. Itu event Jarum. Emang ketemu dengan sendirinya, tapi dia tahu mau kan ada spanduk gitu kan, spanduk besar ada Taifom yang ngiringin staccato kan. Emang ketemu dengan sendirinya, tapi Taifom nyanyi dulu waktu itu di Cirebon ada acara, jadi datangnya telat, jadi dia dulu yang datang, udah di kamar sama Mami, jadi emang Taifom tidur sama Danika aja gitu, Mami sama Mama aja biarin. Jadi kita sekasur, dia tuh udah tidur, cuma ke Maminya bilang kalau Taifom datang bangunin, ngomongnya gitu sama Mbak Ita Purnamasari juga kalau nggak salah. Kalau Mbak Ita mah tahun berapa teh? udah Bintang Kehidupan, baru Bintang Kehidupan lagi ngetop. Baru Bintang Kehidupan. Nah, baru banget. Terus terakhir ketemu yaitu kalau nggak salah adanya Yesi Gasela sunatan. Dia diculik itu tengah malam. Adanya Yesi itu disunat yang cowok di Cikajang. Iya, Di Cikajang Garut. yang daerah bisa Di kelompoknya siap. Tapi dia kekeh nggak mau nyanyi kan, istilahnya ya udah ya maksudnya acara bukannya nggak mau nyanyi jaim, enggak, cuma ya mungkin ya hajatan gitunya, mungkin dia mood-moodan juga lah, nggak ya banyak lah penyanyi gitu termasuk Taifom gitu. Nah, Taifom jemput bareng tuh sama Teh Yesi itu. Dia masih pakai piyama. bisa. Orang masih pakai piyama, baik tenang enggak, orang ganti baju enggak dibetot sama Teh Yesi teh. Dan akhirnya udah sampai sana, ya ditodong-todong juga nyanyi cuma bareng-bareng, rame-rame. Kalau Taifom kan emang diminta nyanyi, jadi pakai kostum nyanyi gitu kan. Ini kemana tuh? Enggak pakai piyama asli, seserian we di mobil, ya Allah. Beneran dah. Eta kelakuannya Yesi Gasela. Pakai celana piyama, pakai baju ya bukan piyama yang saya, baju celananya piyama, bajunya baju kaos piyama gitu. Pakai sendal capit dong. Untung dulu mah belum zaman medsosnya. Tapi dokumentasinya itu lucunya. Kayaknya itu terakhir kali ketemu deh, tapi sering teteleponan. Tapi enggak deh, masih ketemu lagi. Teko main ke Parakan sama itu Hendraman Lohnes. Oh itu. Pernah main ke Parakan. Berarti ketemu terakhir lumayan lama ya? Iya. Setelah beliau soalnya di Jakarta udah hampir nggak pernah ketemu. Nggak pernah, justru telepon-teleponan aja mah sering. Cuma karena kan ya Ifom pindah ke Bandung, fokusnya cari uang kan, malah nggak ngikutin. Nggak ngikutin perjalanannya almarhum, makanya jadi masing-masing ya sibuk jadi punya kesibukan masing-masing. Cuma dia pernah wawancara di radio apa, kebenaran ngedenger radio. Taifom teh masuk ke si radio itunya, terus Ifom jujur awokan, pokoknya besok ke rumah gitu kan. Gitu, tapi itu masih on air loh. Asik. Taifom masuk aja, cuek. Tapi waktu itu nggak ke rumah, kan dia super sibuk setelah yang Matahariku, dia pas yang Matahariku itu kan dia lagi promo di radio-radio tuh. Taifom masuk ke telepon radionya gitu, maksudnya ngerame-ramein aja. Tapi udah mau udahan, masuknya juga sengaja pas mau udahan. Itu jujur wokan weh. Ya kalau misalkan karena tapi emang waktunya susah ya. Emang dia mah nggak ada sombongnya sama sekali. Oh itu teh memang nggak ada, apalagi sama yang udah kenal. Enggak. Ya kalau ngartis mah ada lah sedikit, kalau pas di saat tampil ya ngejaga diri, profesional maksudnya. Tapi tapi pilih-pilih juga sebenarnya, maksudnya kalau emang ada yang nggak suka ya nggak rame, wajar itu mah. Cuma emang pribadinya ya luar biasa baik. Teh Irna baik, Teh Irna mah. Iya, saya dengar juga, salut juga. Kayak Taifom ya dulu nggak banyak ngomong, diem, tapi ya Teh Irna tuh the best. Ya Kang Heri sama Kang Budi itu cerita. Apa adanya kan Teh Irna. Nggak ada drama-drama. Nika itu
kalau habis Rock and konser. roll. Jadi mami-maminya tuh suruh udah duluan aja atau mana dulu. Jadi beliau itu masih punya waktu, nyediakan waktu nyapa fans. Iya. Almarhumah. Iya. Iya. Ya. Memang gitu. Oh iya, terakhir di Ya, Malang juga Kang Deddy waktu sama itu. Kang Heri itu cerita. Kita jadi akhirnya sampai ngerokok bisa sebatang habis baru. Iya, terus gitu. dia nggak membatasi wartawan moto. Iya. Welcome banget asli. Artis lain mah geus berebet merenan. Iya. Dia mah enggak, kela. Kejadian sih kemarin, bulan kemarin. Jangan disebut lah. Apaan? Kejadian. Iya tadi ngomong kan kalau artis sekarang kan Oh iya. udah ketemu juga tahu-tahu ngabret we. Sekarang mah kan sebenarnya ya artis gedenya dari wartawan. Kalau nggak ramah sama wartawan nggak akan jadi apa-apa. Jadi Sama ada- fans ya, ada wartawan, simbiosis fans. lah ya, kita teh saling. Ya makanya itu mungkin ya almarhumah menghargai wartawan, menghargai fans itu karena dia ngerasa besarnya itu karena Iya. itu juga. Tapi almarhumah mah ngehargain wartawan banget, nggak ngebatasin. Tapi mungkin ya setelah album yang Matahariku gitu-gitu kan dia jadwalnya padat banget kan. Nggak tahu, nah Tefum nggak ngikutin dan nggak pernah nyanyi bareng setelah itu. Tefum kan fokus rekaman sendiri Kalau pas juga. acara-acara keluarga misalkan Tefum pernah nggak misalkan kumpul, maksudnya gini pas ulang tahunnya atau apa gitu? Tefum Atau memang nggak los bisa? pernah. Tefum kan di Cirebon kan tinggalnya. Oh, iya. Jadi kalau ada acara yang keluarga gitu-gitu, nggak cuma kalau pernah ya lucu. Waktu itu kita mau nyanyi di mana ya? Solo apa ya di mana lupa. Itu kan punya pemancingan tuh. Oh, di Ya, belakang. nggak percaya dia ngomong, tadi di apa ada hadiahnya emas gitu-gitu. Dia kan ngomong kan emang ada hadiahnya kan. Kalau yang dapat gitu kan udah ada emasnya gitu. Tapi emang udah culun kenehnya. Nanya sih di mananya ada emasnya gitu. ting bodor, ting naon, tapi nganggapnya serius. We teh ibu teh gitu. Ada pemancingan kan? Ada. Nah. Tapi emang bodor pisan, suka nyeletuk ngejulukin si Anu teh nyeplos apa gitu, mirip apa nyeplos, mirip apa gitu Tapi aja. itu jadi julukan manjang gitu. Iya, manjang. Kalau ketemu pasti nyebutnya eta gitu. Jadi ha. julukan Iya. gitu. Ya. Kalau kita hip hop sendiri ada nggak panggilan khusus? Enggak, Ifam aja. Terus kebenaran kan adanya Mami ada yang di Cirebon kan? Oh ya. Adanya ibunya Cepi DJ, sobatnya Bapak Nabudak. Dulu di puncak, nggak tahu sekarang masih ada Cepi? Alhamdulillah ya. Masih ada. Lama nggak ketemu banget. Pertama Jadi nyambung terus. pentas bareng Teknike Itu di Tasik yang tahun 8. Ada fotonya tuh. Wah. Yang pakai baju warna-warni yang tadi Teh Mel posting di Facebook. Oh ya itu. Oh, itu ada. Bukan Rosa. Bukan. Teh Mel tadi posting di Facebook. Oh. Nah itu kalau nggak salah pertama kali nyanyi bareng sama Tefum tuh itu SD. Apa ada lagi yang lebih kecil lagi ya lupa. Nggak. Tadi emang bongsor sih kelas 4, Tapi, kelas 5 SD juga. Kelas 6 kalau nggak salah. pas udah era-era konser lah, tapi belum punya album gitu. Secara profesional. Kenapa? Pertama di mana dan kapan? Pertama sebelum dia punya album kan, yaitu di Tasik tahun 80. Duh, 87? lupa enggak 85 kalau nggak salah. Oh. 85 ya. Dia SD kelas 6, saya kelas 4 kalau nggak salah. Kan sebenarnya umurnya beda setahun ya, 75 76. Tapi kalau nggak salah jaraknya tuh beda sekolahnya tuh 2 angkatan gitu loh. Oh. Tapi saya kan dulu badannya kecil, hidung gitu, kan tinggal di Cirebon. Kalau dia kan bongsor, putih gitu, bongsor gitu, jauh, kayak umurnya kayak jauh. Cuma Ini kan. kalau nggak salah itu nyanyi pertama deh, pertama bareng. Itu dia SD kelas 6 sampai SMP kelas 1 gitu. Kalau Kampung gitu aja. makanya Tefum pendek gitu Itu, jauh. Itu Teh Mel, Teh Irna, almarhum, Ada yang Teh Apisa, Teh Evi, Oh. ya. yang pertama bukan yang itu deh. Kalau yang pertama kalau nggak salah yang ada Teh Niki, ada Atik Sibi, ada Ita Purnamasari. Oh. Itu Tefum lebih kecil soalnya badannya. Kalau nggak salah ya. Itu di Tasik kalau nggak salah. Lu di Tasik tapi. Iya, kalau itu di mana? Nggak dijelasin ya? Iya, jelas. Lupa dah, Tefum masih kecil, cuma kalau itu mah Tefum juga ada fotonya.
Ya. Tapi yang paling komplit emang Teh Irna sih pasti. Nah, Dapat foto langsung dari Kang Denny almarhum. kalau Teh Irna Istimewa ya. dulu cerita sama Teh Mel nyambung pertama kali konser bareng Nika mereka di Tasik di Dadaha. Ya itu. Oh ya pasti sama, berarti 87. Ada di korannya juga ada. Berapa? 87. Oh 87 ya? 87. 87. Iya, Teh Mel juga cerita 87. Kayaknya sebelumnya Pulangnya kan ke Teh rumah Irna deh. Teh Irna gitu. Lupa Iya, kan di Tasik. Itu masih SD. Teh Irna. Kelas 5. Ngerinya. Kelas 5 kalau nggak salah Ivon Situ rame-rame itu di Dadaha Tasik. Saya Iya, nggak lapangan. kerandangan ya. Almarhumah cuma nyanyi Hong Kita Momen kalau nggak Lanjut, salah. ya. Nah. Iya di Dadaha, ada masuk korannya juga, ada yang post, bukan koran, di majalah Vista postingannya apa? Iya. Bikinannya Teh Kang Irna Denny, tulisannya cerita Kang Denny. juga. Ada masuk majalah Iya. gitu. Malah ada foto Ivom sendiri dimasukin Kang Denny Sabri acara yang di Dadaha juga ada. Teh, ya kalau boleh sharing-sharing foto dong yang Nanti belum dikirim ya. ke publish ya. Kita minggu Jadi ini gini, kalau Teh Ivom dulu pernah nyanyi di Malang, sebenarnya ada fotonya, yang udah bintang kehidupan ya. Iya. Malang atau Purwokerto gitu lupa ada fotonya. Tapi itu juga bukan Mamah yang moto, kayaknya minta ke itunya orang-orangnya almarhumah Kang Denny ya. Tapi ada satu foto yang Teh Ivom berdua sama almarhumah sih. Cuma tadi nanya ke kakak, aduh nggak tahu album yang mana gitu kan. Kalau yang ujung pandang ada di Teh Ivom. Ada ya. Ini ada. Tapi ya itu bukan Ada ibu-ibu foto. yang moto ya. Jadi kita ada di saat dulu kan diarak-arak dulu itu ada fotonya. Terus kita di kapal laut ada. Sebelum ya. Biasa kan ya, dulu. emang gitu. Artisnya ini Konvoy. Konvoy. keliling kota di atas mobil ya, di atas Dulu truk. pernah sama almarhumah Jarum di Cilacap apa Purwokerto. Jarum. Terus yang satunya apa Gudang Garam apa gitu, jadi wah rame deh ya. Si Oh, Ganu, itu tuh. Artis jadi dan si acara Ganu yang wah berbeda. satunya Gudang Garam satunya Jarum gitu kan, heboh lah dulu Dua mah. perusahaan besar. Besar punya. Dulu mah ya penyanyi saya mengakui belum punya nama besar, tapi dihargainya luar biasa. Fasilitas hotel sama, makan sama, sekarang kan beda. Iya. Ya, Paham. dulu mah honor juga ya aman-aman aja sih kalau saya gitu, kalau ngalamin honor tuh aman-aman aja. Dari almarhum Kang Denny juga banyak yang bilang nggak dibayar bla 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 bla, ada yang enggak, alhamdulillah gitu ya. Pernah lah mungkin, cuma ya wajar lah kalau cuma sekali gitu. Kalau yang lain kan ceritanya tuh aneh-aneh, cuma saya tuh suka nyurang kerung gitu sama Iva mah aman-aman aja gitu. Itulah. Iya. Jadi mungkin yang pertama yaitu Dadaha, tapi sebelumnya kayaknya pernah bareng di mana ya, lupa. Tapi non profesional mungkin ya. Iya. Enggak sih. Apa udah Kang Denny ada Sabri bayaran juga, di- Kang Denny Sabri juga. Ya udah kalau di itu Tapi di- lupa, Tapi yang mungkin yang rame-rame Teh Irna, Teh Mel ya itu yang di Dadaha, yang kayaknya mungkin tadi fotonya yang itu, apa ada satunya yang bareng Teh Niki ya? Ada pernah lihat nggak, Riz? Ada sih Pak. Ada Teh Niki, ada Ocha juga. Ocha masih kecil pakai jaket kulit. Terus paling kecil dulu Ocha, tapi karena kan ya itu Ocha makan dari Sumedang, terus Mama sama papahnya Ocha tuh luar biasa, yang emang sekolah ya sekolah, nggak boleh bolos gitu kan. Kalau Teh Ivom kan nyantai gitu. Jadi suka bolos gitu. Makanya pindah ke Bandung ya, sebelum masuk ke SMA swasta, Mama udah bilang ya anak saya nyanyi, jadi minta dispensasi kalau bolos. Makanya kalau sama Lochnes 2 minggu blast. Tapi alhamdulillah ranking terus. Karena teman-temannya pada baik ngasih catatan gitu, ngasih Kita lagi beren baiknya. Alhamdulillah ranking terus. Pada jelas ranking 2 padahal bolos terus gitu. Ya itulah. Tapi ya sama almarhumah mah setelah ngetop juga biasa aja kayak zaman dulu gitu loh. Sama Teh Ivom tuh ya merangkul, meluk gitu, maksudnya tuh yang enggak ada batasan. Kalau dia udah ngetop tuh nggak ada, nggak kayak yang lain. Kalau dari beliau kan orangnya ceria atau bla gitu ya. Ceria pisan, pernah cari
pernah ada pengalaman cari sepatu bareng ke Cibaduyut sambil nyanyi tapi jadi dia tuh gini, mungkin ya Teh Ifom kan diem, dia ceria, jadi dia tuh selalu nyanyi ngerangkul Teh Ifom tuh ngajak biar Ifom pun ceria kayak dia gitu loh. Bisa jadi. Soalnya dia ngerasa Teh Ifom kan dari daerah kan tahu pemalu gitu, mama juga Ifom ada malu-malu gitu kan. Jadi ya dia tuh pengennya tuh Ifom tuh ikut kayak dia gitu, maksudnya ceria gitu, jangan ya dari daerah lah, wajar gitu kan ya, jadi banyak malu gitu. Kalau dulu selama perjalanan itu apa pernah mikir nggak, duh capek atau ada cita-cita pengen jadi apa sih sebenarnya? Enggak, dia kayak Teh Ifom, nggak pernah yang kepikiran pengen jadi artis juga, enggak, ya kan? Maksudnya nggak yang sebenarnya kalau Teh Ifom juga ambisi dari awal yang pengen nyanyi bukan Teh Ifom, yang dorong-dorong orang tua. Nah, kalau Niki sendiri gimana? Mungkin ya. Memang kalau negatif itu mah mami ya yang ini. Iya, zaman dulu mah gitu ya, kayak tadi cerita gitu ya. Kadang-kadang papihnya suka bayar anak band. Kalau mama gini, dulu ke Teh Ifom ya, ada band yang bagus di Cirebon gitu ya, band Chinese gitu ya. Biar gabung ke mereka, jadi mancing Teh Ifom itu, dapat honor dari mama sendiri. Awalnya begitu, tapi akhirnya Teh Ifom bisa nyemplung ke situ, ke band itu. Hebat ya. Ya. Gitu. Jadi emang usahanya orang Motivasi tua. lah ya, Ifom dong dikasih honor segini sama bandnya gitu kan, jadi kayak tergiur akhirnya nyanyi, tapi ikut kalau Teh Ifom mah dari festival sih ya, dari lomba, gedenya di lomba. Motivasi yang positif lainnya, jadi kita teh nggak jadi kalau misalkan itu mah kan naon. Waktu Teh Ifom ikut lomba yang Lady Rocker Jabar 88 yang juaranya Teh Rita Fahuri, almarhumah kan nggak ikut, tapi support Teh Ifom lomba di Pasundan Plaza. Dulu Pasundan Plaza tuh Horizon ya? Mana sih? Pasundan Plaza Parahyangan kan? Bukan Parahyangan mah kan dalam kaum ya. Ini ada yang samping itu ya, yang Horizon kalau nggak salah ya. Nggak tahu, lupa. Teh Ifom kan masih di Cirebon. Samping pos bukan? Aduh lupa pokoknya mah. Ada kolam renang ya. Tapi fotonya Teh Ifom ada. Jadi gini, Teh Irna baru ngeluarin album Hantam Kromo. Lady Rocker yang lain bawain Niki Astria, Gersang dong, itu lagu Teh Ifom. Teh Ifom kan kiblatnya ke Teh Niki banget gitu kan, kalau lagu Indonesia. Cuma Kang Denny kan lagi promosiin Teh Irna. Akhirnya Teh Ifom Kang Denny yang daftarin. Tiap lomba Kang Denny yang daftarin. Kalau di Bandung, kalau di Cirebon mama. Nah, jadi Teh Ifom tuh lagu wajibnya Hantam Kromo gitu kan. Asli. Jadi ya nurut aja sama Kang Denny gitu, Hantam Kromo, tapi emang lagunya asik. Cuma kan itu lagu baru gitu ya, untuk dulu kalau nggak salah jurinya siapa ya, termasuk Kang Buki juga gitu, enggak ya, lupa lah pokoknya. Juara satunya Teh Rita Fahuri, terus ada Teh Popi Merkuri juga juara. Di situ banyak, ada Teh Popi, Ivo, Teh Rita, Teh Popi juara harapan. Teh Ifom harapan 1 masih SMP, lawannya yang udah pada kuliah ya. Teh Mel. Enggak, Teh Mel mah udah rekaman. Rekaman ya? Udah rekaman belum ya? Yang Lala Kayaknya udah Biang Lala ya, baru ya kayaknya ya. Kalau 88. Oh kayaknya belum deh. Belum Kayaknya mah belum. Hantam Kromo keluar. apa sih Teh Ifom masih di Cirebon loh. Dia Teh Ifom juga tadinya Teh Ifom tuh nggak tahu kalau mau diikutin lomba. Kang Denny kan gitu. Udah ada nyanyi di Bandung, cenah nggak taunya lomba Lady Rocker dong. Laguna eta. Mama teh nggak bawa kostum yang double taunya kan kali nyanyi, nggak taunya kan masuk final. Dikasih pinjem celananya Teh Yevina Bella. Asli, Teh Yevi. Asli ya, dikasih. Tapi nginepnya di almarhumah sama di Teh Rita Fahuri. Oh, lomba itu Teh. Tapi kalau nggak salah di almarhumah deh, bukan di Teh Rita, di Parakan, tidur di Parakan. Sering nggak Teh Ifom nginep di Parakan? Kalau nggak nginep ya kita cuma transit gitu loh. Misalkan mau ke Surabaya, nyampe dari Cirebon, misalkan pagi, di Parakan dulu baru pergi. Gitu. Terus apa lagi Pak? Soalnya kalau ditanya suka tegang. Tapi kalau pertama rekaman kan Kang Heri bilang udah dipegang sama Om Ahon ya. Tapi pernah ketemu sama Om Ahon? Pernah ketemu Om Ahon, cuma kan saya waktu itu ketemu Om Ahon itu
itu Kang Denny ngajak saya take vokal di Proson, lagunya Kang Hari Subarja. Ada lagu judulnya Tragedi. Cuma Om Ahon datang ke Proson cuma kenal selewat. Udah jadi produser teknik? Udah Seberkas Sinar. Oh, udah. Saya kan album pertama ya? Seberkas Sinar udah. Seberkas Sinar ya? Yang pertama ya? Terus saya malah nggak ini. Kedua Bintang Kehidupan. Nah pas udah dia ngetop, saya sibuk sendiri gitu ya, saya fokus sama keluarga, jadi nggak ngikutin. Tapi ya gitu, kalau ke mamah mah kangen sama almarhumah gitu ya. Saya bisa latihan sama dulu Lohness ada yang kembar tuh gitaris Hendrawan. Sebelum Lohness kan ada bandnya Gold Star. Jadi kalau saya habis latihan di Suci, anterin dong mau main ke almarhumah, nganterin. Maksudnya ya gitu aja, pengen ketemu doang, tapi ada. Padahal itu udah ngetop, cuma tapi saya nelfon dulu deh, ada di rumah, ada cenah. Jadi ke rumah dianterin sama Hendraman. Pernah saya masih ingat dianterin Hendrawan ke rumahnya. Ditahan-tahan nggak boleh pulang, tapi udah dianterinnya. Nanti dianterin katanya, tapi udah takutnya ya jadi malah main nginep nanti nggak sekolah gitu kan istilahnya. Udah fokusnya besoknya mau nyanyi gitu-gitulah, jadi nggak nginep, jadi cuma main gitu aja. Tapi ya dia ya gitu, nggak berubah sama saya mah, nggak berubah ya gitu ketemu gabruk gitu kalau sama Teh Ivo mah waktu itu di kamar hotel gabruk main gabruknya pokoknya mah tidurna bareng gitu tah. Jadi tetap manjanya mah ya. Jadi dia pengennya nganggep seumuran istilahnya, tapi ya nggak tahu kenapa ya, padahal nggak ada yang kumaha, tapi ininya kita tuh kayak deket gitu loh. Bener, kayaknya kayak deket, jarang ketemu padahal. Gitu ya. Jarang ketemu. Tapi misalkan kita ya kayak Tefom bilang, kita beli sepatu, padahal bukan sepatu nyanyi, sepatu buat nyantai. Mau nyanyi di mana gitu buat di jalan. Jadi awalnya, ayo Fom antar cari sepatu gitu kan, karena kalau mau nyanyi kan selalu ke Parakan. Akhirnya ke Cibaduyut, nggak tahu diantar Adeden, nggak tahu Alan lah. Lupa itu, pokoknya selalu kakaknya salah satu lah, Alan, Adeden kalau nggak salah. Ya itu, Ivom juga beli gitu, nanti dibayarin, tapi Mama enggak, Ivom udah beli sendiri gitu. Jadi kan kalau orang tua selalu ngedidiknya ya, kalau ada uang bayar sendiri gitu. Jadi kenapa udah bayar, cina pas di kasir teh. Itu kalau nggak salah udah Seberkas Sinar deh waktu beli di Cibaduyut teh. Tapi dia pas ngetop bangetnya mas setelah Bintang Kehidupan ya, yang boom bangetnya tuh setelah Bintang Kehidupan. Di sejuta umat. Tapi emang luar biasa itu lagu. Tapi sebenarnya Teh Ivo kalau dari musik lebih suka Seberkas Sinar. Iya karena banget. Maksudnya kalau Seberkas Sinar dari musiknya tuh kalau Bintang Kehidupan kan di awal dari keyboard ya, Bintang Kehidupan ya. Kalau Seberkas Sinar emang ngeroknya keluar. Karena kan kalau Seberkas Sinar Kang Deddy Dores ya, kalau Bintang Kehidupan kan Pai, kalau nggak salah mah gitarnya juga. Kalau Bintang Kehidupan mah lagu Kang Deddy juga. Oh iya, tapi yang ngisi gitar. Yang ngisi gitarnya. Tapi memang Seberkas Sinar juga nggak ada yang nyangka sih, termasuk Teh Irna sendiri juga kan waktu bikin album, 300.000 kopi masih kan. SMA kan? Hebat banget itu, dia bangga, seneng luar biasa. Juniornya ternyata 1 juta lebih album pertama. Melejit gitu, lebih ya kan. Balik lagi kalau recording kan hoki-hoki ya. Kalau recordingnya kalau itu ya. Tapi kan dia kan dari postur tubuh, muka ya, dia mah paket komplit lah kalau kata saya ya. Bongsor, umur nggak sesuai tapi jangkung gitu ya. Terus sebenarnya dia nggak suka make up kayak saya. Saya kan selalu dandanin mama gitu, dia mah polosan, paling lipstick ya, sama lah lipstick, blush on juga paling coklat muda, nggak yang, jadi ya nggak yang ngartis banget gitu, nggak. Dan dandannya sama-sama ke kakak berarti sama Teh Irna, mungkin karena sama-sama tinggi benar. Iya, bodinya. Kalau dekat OG memang dekat. Coba kalau Teh Irna kan dulu Kang Denny selalu ngandelinnya Joan Jett Indonesia. Jadi dia dandanannya kayak Joan Jett kan, rambut. Tapi kita ngalamin semua zaman itu yang rambut atasnya disasak. Itu ada fotonya kok kita disasak. Zaman-zaman sih. Kita pernah, tapi almarhumah ikut nggak ya? Ada acara Lady Rocker Indonesia di Senayan.
Kayaknya almarhumah nggak ikut ya, tapi cuti sama Teh Irna sih. Jadi bandnya juga, bandnya istrinya Barce Van Houten yang cewek-cewek semua. Jadi semua personil cewek semua. Cuma kalau nggak salah itu bentrok sama konser rock kemanusiaan. Oh. Yang Ikang Fauji, jadi yang di Senayannya sepi, maksudnya nggak gitu rame. Ada sebenarnya yang bareng kita tuh ada Atik Sibi, ada siapa lagi ya? Ji anu tadi Jarum sama Gudang Garam tehnya jadi gitu. Ini bentrok sama rock kemanusiaan itu Senayan yang gede banget gitu ya, jadi asa kosong gitunya. Tapi ya kayaknya almarhumah mah nggak, ada nggak ya, lupa kayaknya nggak ada di sama Mbak Reni Jayusman. Ada fotonya, kalau itu mah komplit fotonya, cuma almarhumah nggak ada, kalau nggak salah nggak ada. Tahun 89 apa ya? 88 lupa. Album Bintang Kehidupan juga kan sampai sekarang belum ada yang ngalahin penjualan. Iya ya, luar biasa. Nomor 1, nomor 2 Teknika lagi. Yang apa? Yang 5 juta tuh yang terakhir ya, 95 apa sih? Sandiwara Cinta itu. Terus baru Noah, terus Rosa, Agnes. Teknika tuh saya baca-baca artikel emang kalau di jumlah-jumlah udah 30 juta Tapi kopi. Tefom pernah merinding kan, Tefom waktu nyanyi di Car Free Day itu kan The Rock selalu bawain lagu Bintang Kehidupan, tapi dibikin versi sendiri kan, dibikin rock kan. Mami lagi ada di Car Free Day malan kan, ya Allah nyamperin, Mami cerambai, Tefom bawain lagu itu, tapi kan versinya versi rock, coba ada fotonya. Tapi tetap-tetapnya orang Teva si flashbacknya kan. Tefom tuh nggak nyangka Mami ada di Car Free Day gitu kan. Terus pas lihat Tefom lagi bawain lagu itu lagi kan, jadi Mami kan gampang terharu ya orangnya teh, gampang ini gitu. Jadi ya paling yang dibawain Tefom mah Seberkas Sinar, Bintang Kehidupan, Izinkanlah. Tefom suka Izinkanlah lagu eta, nggak tahu kenapa, kayaknya nyawanya teh edan gitu. Tapi kemarin yang mau konser nggak jadi, Tefom malah nggak bawain lagu itu, mau dibawain siapa ya itu? Tahu dah, saya masih ada list. Bentrok sama. Tadinya mau bawain itu, tapi bentrok sama artis lebih senior. Iya. Ya, tadinya Tefom udah ngasih list itu, mau Izinkanlah, akhirnya ngalah lah Deru Debu. Ada lagi. Dengar terakhir Apa? Teteh lagi juga pas berita Teknika kecelakaan. Itu kecelakaan Maret ya. Maret 95. Tanggal 19. Iya, 2 hari setelah saya ulang tahun. Saya tuh lagi mancing. Saya kan suka mancing. Saya lagi mancing sama mantan suami gitu kan. Terus ngedengar meninggal gitu. Kaget kan. Cuma emang beritanya ya, Iya. Maksudnya tuh kecelakaan gitu, yang kayak saya tuh kayak kalau saya pikirannya kalau ada yang kecelakaan tuh aduh gitu kan. Yang nggak nyangka, terus malamnya datang kan. Malamnya datang ke itu ke tapi kan penjagaan ketat itu. Asli. Bisa sebarang. Tapi alhamdulillahnya Adeden ada di depan. Kan Tefom datang sama Tinka kalau nggak salah. Terus yang itu juga yang 40 hariannya juga bareng Tinka. Yang Tefom bilang ke Aris sejadahnya sampai sekarang masih dipakai Tefom sholat. Kalau nanti difotoin lah. Jadi Tefom waktu itu anu hijau, anu biru. No gold, itu warna kesukaan Tefom yang polos. Nah dikasihnya tuh 2, Mama marun, dihargai. Yang lain mah kan dapat GHC-nya, 1 aja susah. Bisa. Nah Tefom dikasihnya 1 ewang sama Mama. Tante Tefom dapat yang kos di kan datang kan kos di kosannya Mami yang di Kebon Siri. Jadi tapi sampai sekarang tuh sampai Tefom kalau acara, misalnya Tefom suka nge-MC nih, suka nge-MC acara NMAX, NMAX Cirebon, tapi keluar kemana misalkan apa, selalu bawa sejadah itu karena tipis. Iya simpel ya. Sampai orang kalau pakai minjem sejadah Tefom, Masya Allah, cina ini sejadahnya bukannya pamer, enggak, emang kepake gitu loh. Dan dicuci berkali-kali emang nggak blebel, nggak tahu kenapa. Aneh, masih bagus. Berapa tahun? Dari tahun 94 loh. Dicuci berkali-kali dan pernah sejadah sholat Id juga dipakai. Itu
itu dan luar biasa masih bagus aja. Itu kan berarti kan ya. Ya, nah itulah. Nah, balik lagi ke pribadi orang. Jadi kalau Teh Ivo mah sosok dia luar biasa baik gitu aja. Ya, Luar biasa baik. makam Yang tidak bisa dilupakan dari beliau itu apa sih yang pernah nyeletuk atau apa yang masih akhirnya membuat Teh Ivo terngiang-ngiang sampai sekarang? memorinya. Enggak sih, dia nggak pernah, kalau sama Teh Ivo nggak pernah ngobrol yang serius. Oh, Karena gitu. Teh Ivo juga bercanda. Ya, kejadian apalah gitu, atau Kejadian apa kejadian yang sampai sekarang teh nggak akan pernah terlupakan lah sama almarhumah itu gitu. Misalkan di mana lagi jalan, lagi canda atau apa gitu dulu. Ya sama. Ini pokoknya dia mah Bisa kalau dikasih kesannya Teh Ivo mah dia suka nyeletuk ngasih julukan ke Gelar pemain band atau apa, ada penyanyi ya, adalah kemarin juga nongol lagi ada penyanyi dari daerah Iya. dekat sini. Iya. Ini kok begok pisan gitu jadi gitu dia kalau nggak suka tuh nyeplos ke kita tapi nggak ke orangnya gitu. Jadi gitu, tapi emang bener yang dia omongin, emang bener gitu, emang cuma kan dia bercandaan tapi sambil yang wah jadi pada ketawa gitu. Tapi emang kalau Ivo mah kenal sama dia ceria bodor itu aja. Pak manajer apa? Apa? Dijulukinnya? Gerfield. Bukan, itu kan Kang Heri aja. Oh, Mas Mono. Tapi dia suka bercandain di depan Kang Kang Heri. Budi dapat gelar nggak? Kang Budi. Nggak ada. Kang Budi mah dulu jarang. Ivo ngalamin nama Kang Budi juga cuma Berarti benar kata Kang Heri. cuma sedikit. Kalau Ivo manggilnya Abudi ya. Abudi dulu masih muda ya. Iya. Tapi kalau sama Abudi tuh gini, kalau Kang Denny kan sering cari job tuh, misalkan ke Surabaya ya, sama Mas Armo, sama Abudi atau Kang Heri, pakai mobil carry nih. Lewatin Cirebon kan pasti mampir ke rumah dan pasti suka tidur semalam di rumah Teh Ivo. Istirahat lah ya. Jadi foto-foto minimal nggak nginep ya, mama jamu makan gitulah, foto-foto gitu. Jadi foto Mas Armo yang sama Teh Ivo sama Kang Denny gitu ada di album yang di rumah ya di Cirebon gitu, sama Mas Armonya juga ada. Jadi selalu transitnya di Cirebon tuh di rumah. Semua artis juga kayak Teh Inka, Teh Rita Fahuri pernah sama Rudal juga kita habis main di Malang apa Surabaya kan pasti kalau dari sana mah lewat utara kan lewat Cirebon. Pasti transit dulu di rumah, jadi makan dulu gitu, disediain mama makan gitu. Zaman dulu ya, asik Iya. ngumpul-ngumpulnya. Kalau sekarang masih nasi. Beda, makanya saya kemarin di wawancara acara silaturahmi ditanya, Fom enakan nyanyi dulu apa sekarangnya dulu jauh? Jujur saya mah beneran. Apresiasi. Jauh banget dulu mah ya, saya cuma nyanyi di kafe, tapi ada mobil antar jemput. Sekarang kenapa saya bukannya nggak mau, mikir berapa kali dari Cibiru naik Iya, Gokar kan, betul. Gokar PP 180, honor cafe berapa, bukannya ngerendahin honor cafe. Iya. Cuma zaman Realistis sekarang ya. tuh nggak ada antar jemput gitu loh. Dulu saya ngalamin di Puri ada antar jemputnya, terus saya nyanyi di Loch Ness, ada mobil Kang Denny pun selalu nyediain antar jemput. Jadi emang bener-bener kita tuh terus tempat juga semua hotel gitu-gitu nggak ada yang dibedain. Satu strata ya. Nggak ada yang dibedain. Dulu Teh Inka udah ngetop Cinta Kita juga waktu zamannya Bu Teti Kadi. Teh Fom sekamar sama Teh Inka waktu kebagian 1 titik di Cirebon. Terus Teh Fom kan kemarin sering nge-backingin Teh Inka kan. Kalau ke Teh Inkanya bawa tim yang rock ya, band yang kan ada 2 tim tuh. Tim yang satunya sama yang rock. Kalau yang rock kan kayak Abud, Ferry, gitarisnya Teh Fom gitu yang dulu di The Rocks. Jadi ada 2 tim, kalau rock pasti backingnya Teh Ivom, kalau yang satunya itu siapa? Teh Dini, ya. Iya. Teh Inka tuh nggak main-main loh buat backing sama pemain bandnya juga lumayan ageng, beneran. Itu tuh. Kalau untuk manajemen Teh Inka, Teh Ivom salut. Kenapa dia? Tapi ya dia juga tidak menutup kemungkinan untuk harga pertemanan, cuma di keep gitu ya. Ya. Kalau Teh Inka ya untuk manajemennya juara. Jadi pemain band sama backing vokalnya juga dia ngehargain, nggak asal. Ada yang lain tapi paling berapa gitu. Teh Inka mah enggak minimal di 1. Itu Pemain band dan backing vokal, makanya dia kenapa selalu ngejaga harganya dia kan. karena itu juga ya mengapresiasi dan
Kalau yang lain mah paling cuma dibayar 300.000 gitu. Sedih gitu kalau dengar kayak gitu teh. Beda-beda ya. Tapi emang TNK dari dulu punya manajemen. Awalnya kan Ahari Black Juice kan, yang drama. Sekarang ada Dina. Jadi 2 manajernya ada 2. Tapi TNK manajemennya juara. Sampai sekarang kan? Iya. Bertahan. Taifom dengar dari yang Taifom pernah nyanyi di Palu, ada IO Palu, emang harganya segitu ya segitu. Kecuali harga pertemanan kayak kemarin-kemarin ada ya, tapi ya hebat. Asal keep aja IO-nya. Iya. Ya kita juga bisa menjaga privasi. Nah, Taifom mah apalagi kalau ada acara charity nggak mau dibayar Taifom mah, tapi ada yang acara charity minta dibayar kan aneh. Mana charity minta dibayar? Malah harusnya kita ngasih, bukannya Taifom Ria. Taifom tiap ada acara charity teman, udah mah nyanyi. Ya kita kalau ada rezeki lebih ngasih dong. Bukannya kita mau minta ya. Gitu, kalau acara charity kadang-kadang IO ngambil dari acara charity kok sedih banget ya. Harusnya kalau acara charity itu totalitas. Iya. Ya, Misal buat keluarga. Desember kita juga mau di acara nih, ada acara Teh Lia nanti yang ngadainnya sama Bella. Kalian udah nggak tahu. Gitu ya. Jadi nanti ya mudah-mudahan lah kita. Talia kemarin doain waktu umroh, mudah-mudahan Ifam juga dapat jodoh yang baik, amin. Talia banyak doain. Umroh dehnya. Ya, karena baru pulang ya tahun berapa. Itulah almarhumah mas kurang gimana lah gitu ya. Maksudnya ke apa? Taifom, demi kebaikannya tuh. Taifom teh dulu nggak gitu deket sama Telia ya, cuma berkali-kali kan ke itu ya. Iya, museum. Acara misalkan ada acara NAFC di situ kan sama Madam Stroker ya, ketemu Telia, terus teman-teman juga ternyata temannya Telia gitu ya. Tapi kalau Taifom sama Telia klop, maksudnya ya nggak ngebahas yang lain-lain, cuma ya kita Ya, kadang sok chatting-chattingan di Facebook di apa gini saling komen. tapi yang terakhir mah banyak curhat. Ayan punten. Tapi Telia baik, Bella baik, semua baik sih, semua baik. Ya alhamdulillah lah, tanya. Arogenya istilahnya dengan jalan bergabung di komunitas Nika Abdillah Fans Club gitunya banyak. Tapi luar biasa dari awal NAFC Aris terus Apanya? ketuanya. Enggak lah. Oh, sebelumnya siapa? Regenerasi yang Kirain Aris dari awal pelopor. enggak lah. Enggak. Dulu Awal tahun, siapa? tahun 90 kan Kang Indra. Oh, Indra Gunawan. Dari 90 udah ada. Udah ada. Itu teh diresmikan di Radio Ganesha pada Mas Korompis. Oh. Nah, cuman tahun 95 Taifom tuh lucu, Kang Denny waktu itu juga daftarin Taifom di Radio Ganesha tuh, masih lomba-lomba radio tuh, Ya. lagu Setitik Air, juara 1. Tapi itu teh tadinya, aduh astagfirullahaladzim, Kang Denny teh kelakuan, Ifam pada nyanyi cenah. Nggak taunya lomba di radio, kan di ruangan kecil, iya. ngap gitunya. Tapi pas final di Marabu kan, dulu mah kan Ganesha mah kan kerja sama Marabu di Braga. Juara 1, jurinya Kang Buki. Tapi Koninya nggak bisa ngejuriin karena usus buntu kalau nggak salah operasi. Terus cari favorit, Taifom nggak kena, nggak tahu favoritnya siapa. Tapi kan udah juara 1. Oh, Kang Buki nyanyi juga ya? Kang Buki dulu nyanyi. Ada album juga. Tapi yang dulu yang nyiptain lagu Lentera Cinta Tekniknya kan Kang Buki. Lagunya Tapi Kang Buki. kalau ngomong Kang Denny memang cara-caranya. Tapi Kang Buki sama Kang Denny deket banget. Itu ngeri juga, Teh Ina juga ngeri. Waduh nih kalau dipikir-pikir Kang Denny itu sadis banget. Ya ngebohongin orangnya tapi buat ngetes mental anak-anak didiknya itu. Ya, mungkin ada ini nih. Tahu Teh Ina sendiri, wah tahu di Senayan pertama ini. Waduh. Iya sama kayak itu, maksudnya jebakan Batman. Ya tiba-tiba nggak main. Gitu. Oh ya, gitu. itu ngetes nyali beneran, itu Iya, bener. Si Teh Mel Sandi juga, waduh, gila memang. Jadi ngeri gitu. emang ngeri, banyak yang ngedadak, tapi ya kita harus siap. Iya. Ya untungnya, tapi kan Ifam kan dulu masih kecil ya gitu, kayaknya dulu paling kecil. Kalau Ocha mah kan jarang ya, balik lagi ke Ocha kan jarang. Di antara yang lainnya tuh paling kecil Teh Ifam. Lahiran 76 gitu kan istilahnya, dulunya paling kecil. Yang lainnya kan umurnya jauh-jauh ya, yang dekat kan ya almarhumah,
Teh Yesi Gasela juga baru-baru kemarin setelah lagu hujan. Ya. Iya. Sama sebelum lagu hujannya sedikit lah barang-barangnya gitu. Itu ada fun fact juga, mungkin belum tahu ya Teteh. Kan temanku juga ada penulis, Pak Iip Yahya. Beliau sejarawan juga, dulu juga di Australia juga beliau. Itu beliau yang nulis Otto Iskandar biografinya. Itu temannya beliau ngetuin tokoh-tokoh dan artis yang berpengaruh, dan Nike masuk Oh, 100 orang ada di situ. yang satu dekade ini tokoh-tokoh artis iya. yang makamnya ya Terus masih di Iya. diziarahi gitu. 100 tokoh beliau masuk. Tapi ya waktu almarhumah meninggal nyaris ya Allah, orang mau masuk susahnya kayak apa. 40 hariannya sama, masuknya kayak apa di itu ya, di sortir ya, di depan ada yang jaga tamu kan, segala macem. Tahu ya Pak, apa waktu Tapi emang Mas Rijal lagi ininya tuh dah. mau nayangin video klip pertama itu kan Sandiwara Cinta sampai nggak jadi karena memang susah. Tempatnya ada tempat. Ya Allah, mau masuknya susah, desek-desekan kayak di Cirebon ada acara muludan tahu. Ya. Nah, itu acara muludan. Ya kekarawin lah gitu sampai segitunya itu kan. Berarti kan emang sosoknya dia kurang baik gimana. Ya. Gitu loh. Pahala kebaikan beliau Semasa masa hidup hidupnya. dibayar. Ya sosialnya juga. Wah, gitu kan. Mamihnya juga apalagi. Ya, Papinya apalagi. nggak jauh dari atasnya kan. Anak mah gimana orang tua. Gimana Pak? Ya mungkin Tapi sampai Gimana? waktu saya nikah kan baru meninggal kan almarhumah ya, meninggal Maret. Saya nikah September, Mami sama Papi sempetin datang ke Cirebon. Pakai kombi. 94. Ya, 95 akhir. Oh jadi setelah teknikumnya baru. Iya. Nikah. Jadi di kau masih ada waktu sekarang menikah. Itu jadi di sela-sela lagi berduka pun masih menyempatkan Iya. hadir ke acara nikahannya Teh Ipo misalnya. Mm-mm, Ya, itulah datang. mungkin karena Kedekatan keluarga, itu, iya. gitu. Tapi emang ya baik juga gitu ya. Fotonya ada kok waktu nikahan, ada Mami, ada Papi, ada fotonya. Ya oke, mungkin sekian, nanti kurang lebihnya kita lewat phone aja ya kalau tambahan, tapi Kalau Semoga foto-foto nggak apa-apa. nanti dikirim lah sama Ya. Kak Aris ya. Iya. Tapi foto Paling yang kasih keterangannya ini teh di mana gitu. ya, tapi foto Teh Ivo mah paling yang di Makassar yang Mama